Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Laura Aurelia dari NIM 42324027. Saya dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang decomposition in computational thinking. Di sini yang pertama ada definition. Dekomposisi adalah suatu proses untuk memecahkan sebuah masalah menjadi yang lebih kecil agar lebih mudah dikelola dan mudah dipahami. Computational thinking adalah cara berpikir yang melibatkan pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep-konsep komputasi. Ini adalah metode berpikir logis dan sistematis yang memungkinkan kita memecahkan masalah kompleks dengan cara yang lebih efisien, seringkali dengan bantuan komputer, tetapi meskipun tidak selalu harus menggunakan komputer. Selanjutnya, mengapa penting untuk melakukan dekomposisi? Yang pertama, suatu masalah pastinya akan lebih cepat mendapatkan solusi jika cakupannya lebih kecil atau dipecahkan. Dengan cara ini pun, setiap bagian lebih mudah dikelola dan mudah dipahami, sehingga solusi dapat ditemukan dengan cara yang efisien. Yang kedua, memahami suatu masalah akan lebih cepat jika diuraikan ke bagian yang lebih spesifik. Dapat lebih mudah mengerti masalah dengan membaginya menjadi komponen-komponen kecil yang lebih sederhana. Ini memungkinkan kita agar fokus pada setiap bagian satu persatu sehingga solusi cepat ditemukan. Yang ketiga, ketika masalah besar dikelola sebagai satu kesatuan, risiko membuat kesalahan besar lebih tinggi. Dengan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil, kita bisa mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pada setiap langkah sebelum mereka menjadi lebih serius. Yang terakhir, jika suatu solusi diimplementasikan melalui dekomposisi, lebih mudah untuk melakukan perbaikan atau perubahan pada bagian tertentu tanpa harus mengubah seluruh sistem. Ini penting dalam proyek jangka panjang yang memerlukan pembaruan atau pengembangan lanjutan. Selanjutnya, tahapan-tahapan mengidentifikasi suatu masalah. Yang pertama, kita harus memahami inti dari masalah tersebut. Yang kedua, mengumpulkan informasi-informasi tentang permasalahan tersebut sebanyak mungkin. Yang ketiga, kita membandingkan informasi tersebut dengan informasi yang sudah dahulu kita ketahui sejak awal. Yang keempat, kita harus menarik kesimpulan tentang apa yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Dan contoh-contoh penerapan dekomposisi yang saya buat yaitu membuat donat. Yang pertama, menyiapkan tepung terigu, gula, ragi, susu, telur, mentega, garam, dan minyak. Yang kedua, membuat adonan. Mencampurkan tepung, gula, dan garam, dan mengaduk ragi dengan susu hangat. Tambahkan kecampuran tepung bersama telur dan mentega. Yang ketiga, kita melakukan fermentasi, yaitu mendiamkan adonan selama 1-2 jam. Yang keempat, membentuk donat. Yang kelima, menggoreng donat. Yang terakhir, tambahkan topping. Lalu kesimpulan yang dapat saya berikan di presentasi saya saat ini yaitu dekomposisi adalah proses pemecahan masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Dengan cara ini, kita dapat memahami dan menangani setiap bagian secara terpisah, yang memungkinkan solusi ditemukan lebih cepat dan efisien. Dekomposisi membantu mengurangi kompleksitas, memfokuskan perhatian pada elemen yang relevan, dan meningkatkan kolaborasi pada tim atau di dalam tim. Ini merupakan keterampilan penting dalam pemecahan masalah dan pengembangan sistem, terutama di era digital saat ini. Secara keseluruhan, dekomposisi merupakan alat penting dalam computational thinking yang memungkinkan individu dan tim untuk menghadapi masalah kompleks dengan lebih terstruktur dan sistematis. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.